Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kali ini kita bahas sebatas kemampuan seorang hamba yang terbatas tentang Ar-Razzaq, Allah yang maha pemberi rizki. Di Al-Quran asma Allah Ar-Razzaq hanya ditemukan sekali dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Ar-Razzaq terambil dari akar kata razaqa atau rizki, yaitu pemberian untuk waktu tertentu. Al-Quran banyak berkaitan dengan rizki ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Itu tadi Az-Zariyat ayat 58. Kemudian Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Ini bab rizki, ini bab sensitif. Kalau kurang keyakinan stres nih. Tapi kalau sudah yakin, mantap. Kenapa ada koruptor? Koruptor itu cuma satu sebabnya, kurang iman atau tidak punya iman. Kalau dia sudah yakin Allah pemberi rezeki, tidak usah capek-capek korupsi. Koruptor itu orang yang sangat blow on. Sudah tersinggung tidak? Kalau tersinggung saudara koruptornya. Blow on, dia tidak mengerti tentang keimanan bahwa Allah lah pemberi, pemilik rezeki, Allah lah pemilik semua rezeki, Allah lah yang membagikan, Allah yang menahan, Allah yang mengambil, Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan. Tiada selain Allah. Selain Allah hanyalah makhluk ciptaan Allah yang tidak kuasa mendatangkan rizki bagi kita illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi kunci pertama harus hakul yakin bahwa rizki itu milik Allah. Satu-satunya pemilik semua rizki, khairur raziqin, rizki yang baik itu Allah. Satu-satunya yang bisa membuat kita jumpa dengan rezeki kita, Allah juga. Kalau Allah nahan rezeki kita, tidak ada yang bisa membuka. Kalau Allah tidak mau memberi, tidak bisa dibuka oleh siapapun. Kalau Allah memberi rezeki kepada kita, tidak bisa dihalangi siapapun. Kalau Allah mau mengambil rezeki kita, tidak bisa dihalang-halangi. Karena Allah mau memindahkan rezeki kita kepada hambanya yang lain, pasti pindah. Seperti rumah itu kan cuma dua ujungnya. Rumah meninggalkan kita atau kita meninggalkan rumah. Rumah meninggalkan kita itu artinya dijual. Kita meninggalkan rumah, mati. Cuman itu saja. Maka jangan terlalu serius masalah rezeki ini ya. Halo? Saudara serius nih. Justru kami kesini ingin tahu masalah rezeki.
Baik, secara umum sebatas yang saya tahu ya. Ingat baik-baik, jangan mengatakan, ini saya mengutip Ustadz Saiful Islam Mubarak, semoga Allah ridho, sayang kepada beliau. Jangan mengatakan ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu terlalu hebat bagi kita. Ini sesuai yang saya pahami dari Al-Quran dan Sunnah. Nah itu lebih ngepas, ya kan? Kalau sesuai Quran dan Sunnah berarti kita sudah menguasai Al-Quran dan menguasai Sunnah. Lah bangsa yang masih terbatas model yang bicara ini, paling sanggupnya ini yang dapat saya pahami dari beberapa ayat Quran dan hadis Nabi. Jadi rezeki itu yang pertama adalah rezeki yang dijamin oleh Allah semuanya. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Pakai suara yang lebih bagus. Silakan Ustaz. Surat Hud ayat 6 lebih lengkap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Jadi semuanya sudah ada rezekinya. Jangan takut. Dabah itu makhluk yang melata, sudah ada rezekinya semua. Kapan kita ditetapkan rezekinya? 4 bulan di perut ibu. Sudah beres nih rezeki. Tenang ya. Kita tidak disuruh mencari rezeki, tapi disuruh menjemput rezeki. Beda mencari dengan menjemput. Kalau mencari antara ada dan tiada. Ya, seperti saudara mencari jodoh. Kan belum tentu ada yang mau kan? Iya, saya sudah 2 tahun ikut pengajian ini. Salah niat sih. Tapi menjemput anak itu pasti anak sudah ada. Memang belum tentu ketemu. Anak di Gerlong Girang dijemput ke Gerlong Hilir. Bukan tidak ada anaknya, tapi saya tidak tega kalau menyebut blow on menjemputnya ya. Tidak terampil akalnya ya dalam menjemputnya. Jadi tidak ada keraguan, sudah beres nih. Beres rezeki kita. Hanya memang beda-beda. Ukurannya juga beda-beda. Ini yang hadir begini, ada yang tangki. Memang sekarang belum kelihatan ya, sekarang baru kelihatan sloki. Tapi besarnya bisa jadi tanker. Ada yang tangki. Sebentar. Itu drum tuh ya. Ini kira-kira aja. Ember, gayung, itu fishpot agak kecilan dikit. Muk, cangkir, sloki, tutup salep, enggak, tutup PPO ada, macam-macam. Tidak apa-apa, nanti kita bahas rezekinya. Hah, bagaimana kalau satu tutup PPO? Tenang ya, tenang. Diukur begini oleh Allah beda-beda, pasti ada hikmahnya. Karena kalau semua sama, kacau. Harus beda-beda. Adanya perintah zakat, itu mengartikan pasti ada yang harus dikasih zakat. Dan beda-beda tiap makhluk. Seperti pohon, itu gampang dia dapat rezekinya, hujan dengan julur akar dapat.
Model manusia ini rada-rada agak jauh nih rezekinya. Kenapa? Karena kita lebih sempurna badannya. Seperti anak, kalau kita di perut ibu, kita belum bisa bergerak, dapat langsung lewat plasenta. Beres, dikunyah dulu oleh ibu, sedemikian rupa, jengkol, putih, karedok, lenca, kerupuk, cireng, diatur oleh Allah jangan sampai berbekas pada kejiwaan kita, benar? Coba kalau jengkol tersisa satu aja dan dia taruh di hidung bermasalah. Beres, oleh Allah diatur makanan yang pedas segala macam. Kan kalau lagi ngidam segala macam diatur oleh Allah sampai cocok buat kita waktu jadi janin. Sebab kalau tidak cocok berantakan kita nih. Benar? Coba bayi kasih karedok, beres dulu. Lahir ke dunia diatur oleh Allah karena sudah lebih bagus fisiknya, tidak harus lewat ari-ari, kasih rezekinya lewat air susu ibu. Beres, lahir langsung ibunya dibuat punya air susu, kita bisa menyusui dan jadi tuh, jadi kuku, jadi tangan, jadi rambut dari air susu. Masya Allah. Ada beberapa ibu-ibu yang oleh Allah ditakdirkan tidak mengeluarkan air susu. Siapa yang mewakili? Syafi, ya. Allah buat air susu sapi, sapinya di Lembang, anaknya di Buah Batu, tetap ketemu. Ini pertanyaan klasik. Mana yang ngedatengin? Sapi ngedatengin bayi atau bayi ngedatengin sapi? Jawab. Apa bu? Sapi mendatangi bayi? Mana ada di kamar ada ibu, ada bapak, ada sapi? Tidak ya. Bayi itu tidak memerlukan sapinya bu, tapi perlu salah air susunya. Mau ngapain nyusu ke sapi ya nggak? Dikira kalau udah berulang-ulang ngerti ini. Makanya yang datang tuh air susunya, dan itu pun oleh Allah diproses supaya cocok dengan bayi. Caranya diambil peternak, bawa ke koperasi, ke pabrik susu, diolah sedemikian rupa, diangkut, dibawa ke minimarket, dibeli, masukin botol, kocek-kocek, cep, begitu. Begitulah. Benar? Jadilah sebesar ini. Ini mantan bayi semua. Beberapa masih berjiwa kebayian. Tenanglah ya. Terbukti puluhan tahun hidup cukup, ada rezekinya. Makin besar kita makin berjarak nih dengan rezeki kita, karena udah mulai macam-macam. Kita udah pakai lidah, mulai punya selera, mulai punya keinginan. Kalau kucing nggak pakai masak, monyet atau kambing baru lahir gitu ya, nggak rewel, lihat rumput makan. Ya. Kalau kita beda, manusia tuh udah berbaringnya paling lama. Manusia tuh primata terlemah waktu bayi itu 11 bulan. Yang lain-lain binatang monyet nggak terlalu lama. Jadi kalau ada yang menghina, hei monyet lo. Keunggulan monyet dia tidak lama berbaringnya. Lahir sebentar udah jalan-jalan. Itulah, jangan meremehkan monyet ya. Dia lebih duluan jalan daripada kita. Makin besar makin berjarak. Ma, lapar. Baru datang. Lama-lama nggak mempan. Coba saudara teriak, ma lapar, masak sendiri gitu. Makin ini mahasiswa ini udah rada jauh banget nih ya. Jauh-jauh, tapi lama-lama makin tua ngedeketin lagi. Udah pensiun mulai mendeketin. Nanti lama-lama umur 60, 70 mulai berdatangan. Tapi jatahnya tinggal dikit. Kasih duren. Oh asam urat ya. Sudah dikit. Makin lama makin tua, bisa disuap lagi, benar? Datang lagi rezekinya, karena udah nggak bisa pergi. Nanti rezeki yang datang terus sampai akhir hayat. Kalau belum waktunya meninggal, diinfus.
Cuma kita diberi pilihan oleh Allah. Contohnya ada jus, ada air bening, ada air madu, dibuat juga oleh Allah. Arak, minuman keras. Ini ujian. Dari sekian banyak makanan yang enak, yang halal, ciptakan. Terserah mau milih yang mana. Makanan juga oleh Allah diciptakan. Udah kambing, sapi, ayam, bebek, jelek aja Allah ciptakan babi. Babi tidak punya salah sama sekali. Dia cuma seksi haram saja. Dia nggak pesen jadi babi, dan babi itu kerjanya tahu apa? Bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih sama dengan kambing. Cuma takdirnya aja bagian ngetes kita. Makanya tidak usah ribet ya. Ini ujian Allah ciptakan babi dan semua turunannya untuk kita jauhi. Dan ada beberapa yang diharamkan seperti di Al-Quran. Banyak yang halal. Nah di tengah-tengah itu Allah menciptakan seperti zengkol, ya, fetei. Itu ciptaan Allah jelas. Enak memang, cuma efeknya itu. Makan satu, langsung makan beras, menghilangkan bau. Pipis di kamar mandi calon mertua bawa kreolin karena menghilangkan jejak, begitulah. Pasti ada yang nggak beres nih. Atau Allah juga menciptakan rokok untuk ngetes. Ini bukan perkara hukum ya. Apakah berpikir normal atau tidak? Kalau seorang pemuda yang berpikir jernih, kenapa lu nggak merokok? Kenapa saya harus merokok? Untuk apa saya racunin paru-paru saya? Untuk apa saya kelakuan sedot tiup? Seperti yang kurang kerjaan. Ya kan? Coba perhatikan perokok, bingung gitu menghadapi hidup nih, sedot, tiup. Asa aneh. Serius hadirin, saya tuh berpikir nih teh, ngerti enggak dia hidup tuh. Jadi sebetulnya tidak rumit untuk menilai rokok tuh ya. Dan tidak pernah terbayangkan Rasulullah, para sahabat pada merokok, ya kan? Bisa saudara membayangkan di Masjid Nabawi ada asbak begitu? Saya tidak sanggup membayangkannya, karena bagi saya mustahil orang yang takut kepada Allah berani meracuni paru-paru titipan Allah ini. Hanya orang-orang yang ya para perokok tuh nantang Allah aja itu ya. Padahal takdirnya sudah ditulis di bungkus rokok tuh. Itu kan munajat perokok di sana tuh. Ya Allah, saya siap menerima kanker di bagian mana saja. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kapanpun penyakit jantung kau berikan saya terima. Amin. Katanya mau dibikin impoten, silakan. Amin. Makanya akhwat kalau nanti mau menikah boleh cari yang cakep, yang berharga, tapi lihat dia perokok atau tidak. Kalau dia perokok, nasibnya sudah tertulis di bungkus rokok. Anjuran saya batalkan ya. Tidak bahagia tidak. Perokok stres tuh. Hadirin, itu cobaan dari Allah ya. Udahlah, tinggalkan. Mau tahu cara berhenti merokok yang paling gampang? Tiap mau beli rokok, sedekahkan uangnya. Ya Allah, Engkau tahu saya pengen ngerokok nih, pahit, tapi saya sedekahkan karena Engkau. Aduh, Engkau lah yang mencabut rasa ini. Masukin ke kotak infak masjid. Insya Allah dia nggak ngerokok ya, karena udah disedekahkan. Dan apa sulitnya bagi Allah ngerubah rasa di lidah ini, ya kan? Membolak-balik jagad saja gampang, ngilangin rasa mah tuh sekejap. Itu yang pertama. Kalau saudara punya anak ada rezekinya tidak? Ada. Kucing
anak kucing, cucu kucing, semuanya ada. Nyamuk ada rezekinya? Ada, makanya deketin saudara itu karena ada rezeki dia nih saudara. Sing rela atulah setetes aja mah. Masya Allah. Makanya kalau mau tidur tutup telinga ya supaya nyamuk bisa leluasa. Udah bentol 1-2 mah enak megang juga ya. Tapi saya juga belum nyobain kayak gitu adanya. Kadang suka gemes aja. Tapi kalau ingat udahlah paling setetes dan dia juga enggak terus-terusan, udah kenyang mah ya. Atau kita mikir, untung bukan saya yang jadi nyamuk. Coba kalau kita yang jadi nyamuk kan berat sekali. Mencari nafkah terancam jiwanya. Berapa banyak yang wafat ketika sedang mencari nafkah, sedang makan, terancam jiwa, benar? Kebayang kalau kita jadi nyamuk tuh nggak tenang nyedot tuh. Berapa banyak yang terbunuh ketika sedang makan. Sesudah makan, lebih sengsara lagi, udah berat, dikejar tuh oleh kita. Berapa banyak yang gugur sesudah makan. Masya Allah. Jika itulah sama nyamuk tuh jangan dendam-dendam amat ya. Dia juga bertasbih. 2, tunggu dulu. Pasti ada rezekinya nih kita. Pasti ya. Kalau nggak ada rezekinya kita nggak bisa ngejalanin perintah Allah. Kalau nggak ada makanan kita udah nggak bisa ibadah, benar? Rezeki itu luas, bukan hanya uang, makanan, nafas juga rezeki. Keperluan makan kita dicukupi karena Allah yang mendesain tubuh ini tahu keperluannya, lebih tahu dari kita sendiri. Kita nggak ngerti sih sebetulnya keperluan tubuh kita ini, benar? Kita nggak tahu cara menumbuhkan rambut gimana supaya seragam rambutnya, supaya lentur, nggak cepet patah. Kita kan nggak ngerti bagaimana nih ramuan menumbuhkan rambut dengan kecepatan stabil, ukuran yang sama, tingkat kelenturan, warna. Ini rumit nih. Alhamdulillah beres-beres saja. Kuku, alhamdulillah keras nih dari dulu. Coba kalau kuku kita lembek, kan kurang enak hadir. Gigi untung keras. Coba kalau gigi lembek kan ada repot hadir. Masya Allah, Masya Allah. Ini terjaganya pita suara, retina mata kita bisa melihat warna yang sama. Masya Allah, udahlah. Supaya tulang kita tetap keras, Allah yang ngatur, kita nggak ngerti nih. Bagaimana kalau kita tulang lunak, ya? Seperti ayam tulang lunak itu kan, Masya Allah. Termasuk anjing juga dikasih rezeki oleh Allah demi penampilan dia. Coba Doberman, ya namanya udah serem, diatur oleh Allah rezekinya yang cukup supaya kelihatan serem. Coba kalau udah gagah ompong kan kurang wibawa itu anjing ada. Benar? Diatur pita suaranya, cocok gitu ya. Dalam semuanya diatur oleh Allah. Benar? Singa diatur rezekinya tuh. Beres. Gajah cuman makan rumput gede. Coba kita makan rumput. Beda urusannya, ya. Diatur oleh Allah pencernaannya sedemikian rupa. Makanan kita disesuaikan dengan gigi. Gigi kita lebih banyak taringnya, lebih banyak gerahamnya. Nah, kalau kita taringnya banyak, mungkin lebih baik makan daging banyak. Tapi nggak usah banyak. Lebih banyak herbivora. Ini ilmu biologi lah ya. Ada karnivora, ada herbivora. Sesuaikan saja, makanya pemakan daging berlebihan bisa bermasalah. Nah saudaraku sekalian, wallahu alam. Air, tubuh kita ini 70% air, kita nggak ngerti. Otak kita tuh cairan, darah cairan. Jauh lebih bahaya tidak ada air daripada tidak ada makanan. Benar? Kalau tidak ada air, dehidrasi, otak ini error nih, nggak bisa berpikir.
Darah kita terlalu kental juga bermasalah. Tapi kita jarang tuh mikirin air ya. Kita harus membanting tulang, mencari seteguk air. Enggak, tetap aja sesuap nasi ya. Dasar pengetahuan rendah begitu. Allah memberi rezeki yang paling mahal adalah nafas. Tuh. Alhamdulillah gratis. Ini sudah sering diungkap ya. Saudara pusing masalah gaji. Apa sih? Nafas berapa? Kita memerlukan nafas itu luar biasa. Sehari itu berapa nafas? 2.800 suplai oksigen. Pokoknya ada hitungannya, Ustadz Fuad yang hitung ya. Oksigen 1 liter 25.000, nitrogen 1 liter 9.550. Jumlah jamleh sehari ini 170 juta rupiah kalau harus bayar, kalau harus beli. Setahun sebulan 5,1 miliar rupiah. Makanya orang, aduh gaji saya kecil, kurang apa 5,1 miliar, ha? Sudah digaji itu 5,1 miliar per hari, per bulan. Yaitu bonus-bonusnya yang bayar UMR itu mah bonus aja. Yang aslinya yang itu. Benar. Coba kalau itu harus bayar, saya ini berat nih pengajian ini. Dah. Tinggal 50.000 dah. BBM naik aja ribut kita ya. Nafas gratis, Masya Allah, Masya Allah. Allah tahu persis kalau disuruh bayar pada gak beli nafas, pada mati. Masya Allah. Yakin? Yakin tidak nih? Ini sudah sering sekali. Saudara sudah makan belum? Ada yang nyebut belum. Dasar kufur nikmat. Saya tidak nanya makan malam, hadirin ya. Berapa langkah? Barusan ada yang ngirim di mihrab ini makanan. Masya Allah. Ada gurame goreng pakai kecap. Plus, nggak akan saya ceritakan sudah begini ya. Ini gurame, aduh, sebelum sampai ke piring itu dilahirkan oleh emaknya gurame, dibesarkan. Masya Allah, yang ditangkap oleh nelayannya, dibawa, diangkut ke pasar, dimasak, kasih bumbu, garamnya dari mana, terus ada sambal. Sambal itu kan rezeki rumit itu. Untuk mewujudkan sebuah sambal, ya. Ini serius hadirin ya. Tuh, saudara, ini teh marifatullah nih. Coba cengek itu dari mana? Itu kan sambal tuh barang mewah itu. Karena kalau hanya cengek aja susah jadi sambalnya. Harus pakai garam, belum lagi terasinya, belum lagi ada apa lagi? Bawangnya. Itu kan barang mewah tuh. Bisa 7 macam. Masya Allah, dari berbagai penjuru. Aduh, kita tinggal hebat mana kita ngedatengin rezeki dengan rezeki ngedatengin kita. Jawab. Kalau kita harus nyari gurame, waduh. Coba kalau kita harus nyari sendiri makanan kita, bikin telur dadar, harus nunggu ayam hamil, ya enggak? Siapa yang mau menghamilinya, kita nungguin, nunggu bertelur, repot, beres. Nasi ditanam aduh, sampai lama jadi, Masya Allah, Masya Allah. Puluhan tahun kita dikejar-kejar rezeki, betul? Benarkah? Makan tuh bukan hanya menguatkan tubuh, makan tuh menguatkan iman. Itu makan yang benar. Makan tuh bukan memanjakan lidah, memanjakan hati supaya makin terpesona kepada kemahabaikan Allah. Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Orang yang suka mengeluh-mengeluh mah kufur nikmat.
2. Sudah habis waktunya nih. Surat Az-Zariyat ayat Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'd ayat 11. Itu rezeki yang dijamin. Yang kedua yang digantungkan. Ustaz Fuad akan membacakan insyaallah. Silakan Ustaz. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia merubah nasibnya sendiri. Ini gimana? Tunggu dulu. Yang dimaksud merubah nasib itu pakai takwa atau tidak? Ini penting nih. Jangan kalau kita kerja keras pasti berhasil. Belum tentu. Banyak yang kerjanya lebih keras dari kita, tapi rezekinya bisa lebih sedikit. Banyak orang yang salse rezekinya lebih banyak, betul? Makanya yang paling penting bagi kita tuh berkahnya. Masalah rezeki mah masalah sederhana, berkah dari rezekinya ini yang membuat hati tenang dan tercukupi serta menjemputnya tidak ribet. Jadi begini, ini penting nih. Saudara-saudara yang bicara ini mantan pebisnis, udah nyobain tuh pusingnya, tapi nggak cukup aja. Sekarang sudah rada lebih tahu dengan izin Allah ilmunya, Masya Allah, bisnis nggak besar, tapi cukup aja. Mau apa-apa teh rasanya enak, cukup. Nah, yang disebut Allah tidak merubah nasib satu kaum itu, apakah dia merubah dirinya jadi ahli takwa atau tidak? Kalau dia jadi ahli takwa, lahirlah surat At-Talaq ayat 2 dan 3 bisa dipahami. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang takwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Jadi kita bakal dituntun nih, ketemu dengan rezeki kita. Enak sekali kalau dituntun. Yang pusing tuh kan bukan tidak ada rezekinya, yang pusing tuh nggak tahu di mana rezekinya, ya kan? Halo? Enak bener nih kalau kita dikasih tahu oleh Allah tuh yang itu rezekimu, jalannya ke sini, enak. Coba walaupun rezeki dekat tapi nggak tahu, bisa pusing tuh. Misal saya disuguhin di sini, mata ditutup, di mana rezeki saya? Di mana? Padahal di depan. Atau ilustrasi yang dekat, orang masuk ke hutan dituntun oleh Tarzan. Ini raja hutan, ya. Saya juga belum pernah ketemu dengan Tarzan. Ini kira-kira aja, Mas Tarzan pernah sih. Udah bawa galon, mau ngapain saudara bawa galon? Kata yang tahu ilmu hutan, gak usah bawa galon, tenang aja. Tapi gimana saya minum di hutan? Di hutan tuh banyak mata air, banyak pohon-pohon yang mengandung air. Tenang aja, cukup bawa Fairflash kecil, nanti saya tunjukin. Enak. Bawa beras 2 karung, mau ngapain? Di hutan banyak makanan yang bisa dimakan, bersih. Ayo, secukupnya aja. Lagi nanjak, aduh ini nanjak, ini tanjakan cuma 2 meter dan di atasnya ada pohon nangka matang, tahu? Masa? Semangat, padahal nanjak. Aduh ini gawat, licin. Justru ini yang akan menyampaikan kita kepada mata air. Oh iya, senang dia licin. Tiba-tiba datang babi hutan, ada babi hutan. Kalem, babi hutan nggak bisa belok, tinggal mirip, cut, beres ya nggak? Kalau ada yang nuntun enak, benar? Tiba-tiba ada yang mengaum, singa. Kata yang tenang, singa, raja hutan. Saya raja singa. Pantas bukan hanya singa yang takut. Dia nggak ngerti raja singa itu bahaya. Nah, enak kalau ada yang nuntun. Itu dituntun manusia,
apalagi dituntun oleh Allah yang maha baik, yang maha kaya, pemilik langit dan bumi, yang maha penyayang kepada hamba-hambanya, yang maha adil, maha bijaksana. Aduh, bisnis yang paling enak tuh bisnis yang ditunjukin oleh Allah. Tahu orang yang paling apes siapa? Orang yang paling ingin dan tidak ada takdirnya di sisi Allah, pasti nggak dapat. Mau apa? Gimana jungkir balik juga memang nggak ada takdirnya. Seperti yang naksir kepada yang bukan jodohnya, itu mah sampai mati pasti nggak jodoh. Makanya lupakanlah dia. Berat, sayang melupakannya. Silakan menderita seumur-umur. Istiqoroh, ya Allah ini teh jodoh saya bukan. Kalau jodoh sok atuh digampangkan. Kalau enggak atuh cabut ini di hati saya, jangan ditanam begini. Apa sulitnya bagi engkau mencabut rasa ini di hatiku? Jangan diawet-awet. Mudah bagi Allah. Ya. Benar? Ayo. Salatnya dijaga. Nih hadisnya akan dibacakan oleh Ustadz Fuad tentang menjemput rezeki yang berkah dan yang tidak berkah. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kanatid dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatah jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimah. Dari Zaid bin Thabit berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan memberikan kekhawatiran atau kecemasan padanya dalam segala urusannya, dan Allah meletakkan rasa takut akan kefakiran di hadapan matanya, padahal ia tidak menerima dunia kecuali apa yang ditetapkan baginya. Dan barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kemudahan di dalam segala urusannya. Allah akan meletakkan rasa kaya, kepuasan di dalam hatinya, dan dunia datang kepadanya dengan kehinaan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nah, inilah yang disebut merubah nasib kita tuh mau mencari duniawi saja atau mencari akhirat lewat aktivitas dunia ini. Kalau pikirannya duniawi saja, itu jelas satu, ruwet hidupnya tuh. Semuanya jadi masalah, jadi nggak ada enaknya. Naik mobil bagus, gimana lo udah gua suruh tanda tangan, cepat tagih sekarang. Di dalam mobil dia marah-marah aja. Atau marah-marah begini mah mending dibonceng aja oleh tukang ojek supaya kena angin dia nggak kedengaran. Tapi udah punya rumah bagus, tender nggak benar, pusing, saingan ketat, capek, dan nggak pernah cukup, kurang aja, dan dia nggak dapat kecuali apa yang ditakdirkan Allah. Tapi kalau mau milih di jalan Allah, bisnisnya, kerjanya, udah Allah akan bikin mudah, terurai urusan tuh, ada aja jalannya. Dan hatinya teh nggak banyak keinginan kecuali apa yang akan Allah berikan. Ini yang paling enak. Kita menginginkan yang direncanakan Allah buat kita, pasti ketemu, ya kan? Halo? Saudara nggak percaya, ini yang paling enak. Kamu mau motor ini? Enggak, itu enggak. Saya mah senangnya itu tuh. Tapi itu harganya lagi mahal, nggak apa-apa. Kalau Allah mau mana pasti ada. Pas ada orang beli buat anaknya, ternyata anaknya nggak cocok. Nah kasihin aja sama ustadz itu. Ya betul ya. Emang garisnya mau dikasihin oleh Allah. Makanya yang paling enak itu adalah menginginkan sesuatu yang memang oleh Allah bakal dikasihin ke dia. Pasti tuh ngejungkel syukurnya luar biasa. Dan itu hanya bagus kalau kitanya dekat dengan Allah. Dan yang paling enak
Hati itu nggak capek. Wah, banyak pesaing. Emang kenapa pesaing? Pesaing kita tuh kan hamba-hamba Allah. Udah ada rezekinya masing-masing. Kenapa kita pusing dengan pesaing? Nggak ada pesaing tuh nggak rame hidup ini. Coba saudara balap karung sendirian. Nggak rame. Coba di gazebo tuh sendirian aja saudara tengah malam. Kan masalah tuh. Apalagi pakai karung putih. Ya. Benar? Pesaing itu karunia Allah. Pesaing itu bukan ancaman. Pesaing itu adalah motivator kita. Kita bisa belajar banyak dari pesaing. Betul? Nggak usah pakai dendam, nggak usah pakai dengki. Rezeki kita nggak akan pindah sama dia. Masa Allah jadi bingung ngasih rezeki hamba-hambanya? Bingung nggak? Nggak mungkin. Biar ngejejer juga tetap aja. Tapi gara-gara ada pesaing, omset saya jadi menurun, akibatnya saya jadi bangkrut. Itu ciri-ciri mau punya usaha yang lain. Ini persis seperti hilang sendal, ya kan? Apa arti hilang sendal? Mau punya sendal baru, ya kan? Halo? Apa pernah yang hilang sendal kemudian nyeker seumur hidup? Tanya tuh yang di IPTN dulu, waktu PHK demo, sekarang gembira, ya. Banyak kemarin di Jerman banyak lulusan IPTN yang asalnya PHK di sana sekarang lebih, ya begitulah dunia. Jangan pakai kotor hati bisnis tuh, ya. Jangan dendam, nggak usah. Kita punya travel, umroh haji, nggak usah dengki, karena nggak mungkin 200.000 daftar ke kita semua, bisa hancur kita ini. Udahlah, nggak apa-apa. Yakin ke Allah, tidak akan licik. Mau ngapain licik? Hanya ngerusak berkahnya rezeki kita. Nggak usah pakai sumpah palsu. Demi Allah, nggak barokah ya. Biasa aja. Bisnis di jalan Allah tenang, jujur. Kenapa kamu jujur? Ya ada, saya mah bisnis mah bukan nyari duit. Rezeki saya mah udah ada, supaya Allah ridho aja ke saya. Kenapa kamu kok pakaiannya rapi waktu dagang? Ya seneng aja, Allah maha indah, mencintai keindahan. Kok kamu senyum aja sih? Ya kan sedekah tuh ini teh. Supaya ditaksir oleh pembeli, enggak ada urusan. Nah, hati mah nggak bisa dibeli oleh senyuman, ya kan? Ada senyum hangser, senyum sinis, kan tidak ada apa-apanya kalau nggak pakai hati, betul? Kita mah nggak ada urusan. Jujur bukan supaya laku, ramah bukan supaya laku, rapih bersih bukan supaya laku, profesional bukan supaya laku. Semua itu supaya Allah suka kepada kita. Jadi kesibukan kita kerja dan bisnis itu jadi amal soleh, titik. Nah, nggak harus kita sama rezekinya dengan orang lain, nggak harus. Mau ngapain harus sama dengan orang lain? Udah, yang penting mah jatah kita berkah, cukup. Halo? Apa halo-haloan? Tenang. Ini ada santri, udah ceritakan ya. Santri yang mau nikah di sini nih, dia kan. Saya menjelang pernikahan ini, tegang hati saya. Kenapa? Ya takut nanti nggak ada rezekinya. Saudara usia berapa? Saya 25 tahun. Selama ini ada nggak rezekinya? Oh kalau saya ada, cukup, alhamdulillah cukup aja. Itu calonnya umurnya berapa? 25 tahun. Selama ini ada nggak? Kalau saya perhatikan ada, cukup. Nah terus nikah jadi pada hilang begitu rezekinya. Tenang, banyak anak banyak rezeki tidak? Tergantung. Tapi tiap anak ada rezekinya. Anak ayam aja banyak, biasa aja ya. 3. Surat Ibrahim ayat 7. Jadi maksud yang kedua itu, kita harus all out ikhtiar. Ya, ingat Siti Hajar. Siti Hajar disimpan di Mekah. Nggak ada orang, nggak ada pepohonan, tapi yakin ke Allah. Tapi Siti Hajar tidak diam. Siti Hajar lari, sofa, marwah, sofa, marwah. Itu ciri orang yang yakin. Hati yakin kepada Allah 100%, otak berpikir sesuai sunatullah 100%, tubuh ikhtiar all out di jalan Allah 100%. Kalau ada persen yang lebih gede, itu pakai. Karena bagi kita ibadah. Mikir itu ibadah, ikhtiar itu ibadah, tawakal itu ibadah.
Ketemu 7 kali baru tuh keluar. Padahal apa susahnya bagi Allah ngeluarkan air Zam-Zam? Tinggal ya Allah haus, cut mancur, yang kan gampang. Benar? Atau tinggal dari sini cur mancur ke mulut, beres kamu. Tapi tidak tuh. Karena ada sunatullah. Seperti kita jadi orang kan 9 bulan dulu, padahal gampang pakai jeluk ibu sambil jalan, apa nih, oh anak, enggak. Semuanya ada sunatullahnya, benar? Tapi surat At-Tolak ayat 3 itu kunci tuh, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Jadi di hadis yang tadi tuh, kalau kita udah yakin ke Allah, dunia merunduk tuh dia, gampang aja. Karena kita ikhtiar, tapi dunia jauh lebih merunduk, melayani. Bukan kita yang diperbudak dunia, tapi dunia yang melayani kita. Yakin itu. Enak. Hatinya yakin ke Allah, nggak pernah bercabang. Kan ada burung yang patah sayapnya. Tetap aja ada burung yang lain yang membawakan cacing untuk ngasih makan ke yang sayapnya patah. Nah saudara kan, waduh asik dong, salah mikir asik, mikirnya burung yang terbang bukan yang sayapnya patah ya. Bagaimana kita bisa menjadi jalan dari Allah rezeki bagi yang lain, itu kerjaan kita, bukan bagaimana kita dapat rezeki dari orang lain. Terakhir, rezeki yang ketiga, satu apa? Rezeki yang dijamin. 2, digantungkan, terserah saudara mau cari yang halal, mau cari yang haram. Kalau tidak salah saya pernah dapat kisah tentang Imam Ali menitipkan seekor kuda. Beliau masuk ke dalam ngambil uang beberapa dirham, 3 dirham atau 5 dirham, maaf saya kurang pasti ya. Pas keluar si pemuda itu sudah tidak ada. Ternyata mencuri tali kuda. Lalu Imam Ali mencari tempat penjualan tali kuda. Ini tali punya saya. Oh, tadi ada yang jual pemuda. Berapa dia jual? 5 dirham. Pas dengan jumlah uang yang akan dikasihkan. Tapi dia tidak sabar. Sehingga dia dapat dengan cara yang haram. Padahal kalau dia sabar, ketemu dengan yang halal. Begitu? Tenang aja. Jujur. Ketiga, yang dijanjikan. Surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita syukur, Allah udah janji pasti ditambah. Janji Allah tuh pasti. Kan ini beda-beda yang ukuran tadi ya, walaupun adik kakak serumah, ibunya sama, bapaknya sama, takdir rezeki beda-beda. Nggak usah iri, tenang aja. Ada kapling masing-masing. Walaupun ibunya misalkan kalau bapaknya seloki, anaknya bisa tengki nih. Suka-suka Allah aja menguji hambanya. Ya. Bagaimana kalau saya kebagiannya seloki? Tenang. Yang penting di atasnya ada teko. Itu ada. Ini yang paling penting. Kita mah nggak perlu kaya. Yang penting pas perlu ada. Cukup. Maaf hadirin, sejujurnya saya tidak tertarik sama sekali dengan perkataan kita harus kaya harta. Enggak lah. Saya lebih tertarik dengan kaya hati, kaya ilmu, kaya ide, kaya gagasan, kaya amal soleh. Benar? Kalau kaya harta mah udah ada takarannya. Dan buat apa kita ngomong kaya? Biasanya yang kebanyakan ngomong kita harus kaya, itu yang belum nyobain kaya. Atau OKB, orang baru kaya, dia baru nyobain punya uang, makanya semangat, uang. Tidak sepenuhnya salah, tapi kalau ngajak orang menuhankan uang, cilaka tuh. Mau ikut pelatihan apa tuh? Kan sekarang banyak pelatihan supaya kaya. Nggak mungkin semuanya jadi kaya, ya nggak? Buktinya nih yang ikut pelatihan berkali-kali tetap ya Ustadz ya, kita. Dan tidak penting jadi orang kaya tuh. Yang penting mah setiap perlu ada, cukup dah. Iya kan?
belum buat ongkos ke sini cukup, malu dibonceng teman terus, ya Allah saya malu dibonceng terus, saya mau ngebonceng, maka Allah kasih motor cukup. Aduh ya Allah kehujanan terus nih, saya perlu mobil, beli mobil, ya enggak, ya Allah ini kurang, yang datang tetangga saya 45 orang, perlu bis, beli bis. Allah Maha Kaya. Nah caranya adalah syukur. Jadi daripada kita mikirin rezeki yang belum ada, lebih baik sibuk mensyukuri yang ada. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya syukur. Rezeki pasti ada, tapi kalau enggak syukur, rusak tuh rezekinya. Syukur itu seperti tali, mengikat nikmat yang ada dan menarik nikmat yang belum ada, itu kuncinya. Jadi jangan takut tentang rezeki belum, jangan takut, tenang aja, ada kok, aman. Rezeki kita nggak ada yang ngambil. Siapa yang mau ngambil rezeki kita? Hah? Sedang yang menjaganya Allah, betul? Undang dengan syukur. Satu, orang syukur tuh hatinya yakin hanya Allah penjamin rezeki. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Surat Al-An'am 65 ya. Yang bikin saya nggak hafal tuh ada Ustadz Fuad di sini ya, tinggal gini. Tapi nggak apa-apa, bagi-bagi pahala. Yang kedua, afdhalud du'a alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala urusan. Ditipu alhamdulillah. Seperti siapa? Si Kabayan, ya kan? Beli motor, hitung. Lihat nih motor baru, kata hitung, saya lagi di dapur. Kabayan ke dapur, pas keluar, lihat, hitung, motor nggak ada, alhamdulillah. Gitu. Kenapa Kabayan alhamdulillah? Untung saya udah turun, gitu, ya nggak? Dia ngebayangkan kalau dia di atas motor kan dia bisa hilang. Ya. Pusing kan? Ini gurau tingkat tinggi kayak gini hadirin. Dasar Kabayan, tidak boleh jadi rujukan ini ya, karena Kabayan itu dari sholat juga kentut dia, Kabayan batal, ya tidak dong. Kenapa tidak? Kan gak wudhu dulu, gitu. Dah, percuma itu, tidak boleh jadi rujukan, tidak sahih sama sekali itu. Jangan, awas saudara ya, jangan niru si Kabayan. Nah hadirin, syarat syukur yang ketiga, asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling berterima kasih. Ayo, tingkatkan terima kasihnya sama orang-orang yang jadi jalan nikmat. Buka itu nanti. Coba orang-orang yang tahu terima kasih, lancar rezekinya. Kalau saudara dibonceng oleh teman ke sini, coba pulangnya diisi bensin oleh kita. Nanti dipinjemin motor, cuci motornya. Pokoknya pantang bagi kita tidak membalas kebaikan orang. Yang syukur yang keempat, gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Cara yang paling gampang untuk mendatangkan uang adalah dengan sedekah. Kening pakai sujud itu syukur, mulut pakai zikir juga syukur. Uang pakai sedekah, coba aja. Saudara pengen rumah yang lebih gede, kontrakan yang ada tuh ya, banyak pakai ngaji, banyak pakai sholat sunnah, banyak pakai menjamu tamu, lihat aja nanti. Saya mohon maaf ini ya, ada cerita semalam. Kan ada pengajian di sini jam 9 malam. Salah seorang peserta pengajian di sini nih tadi malam. Yakinkah saudara bahwa Allah akan melipatkan rezeki? Yakin. Orang itu mengeluarkan dari sakunya semua yang ada di saku, sekitar 550.000. Dan di saku kirinya masih ada, keluarkan. Ya kurang lebih sekitar 1.300.000 kurang lah. Ayo, siapa yang perlu ambil. Hakul yakin, Allah melihat bagaimana uang ini benar-benar hanya untuk nambah keyakinan. Bukan tidak percaya, nambah yakin. Besok insya Allah akan ada buktinya bahwa tidak disia-siakan tiap sedekah. Hari ini, tadi sekitar jam 1-an, kan orang itu jual mobil belum laku aja,
tadi rebutan itu orang yang belinya, balapan, bahkan tidak dilihat mobilnya, tidak ditawar, langsung transfer uang, harganya 130 juta, pas 100 kali lipat ya. Tapi masalahnya dia mau beli mobil harganya 260 juta, jadi kurang setengahnya. Itu sesudah itu ada itu orang, udahlah selebihnya saya yang nutupin, beres tuh. Pas dihitung-hitung 100 kali lipat yang tadi malam jam 10 malam dikeluarin. Fakta nyata ini hadirin, banyak saksinya di sini. Saudara mikir mau yang mananya hadirin? Auranya mah aura yang 100 kali lipatnya, bukan itu yang dipikirnya, ngeluarin dari dompetnya. Saudara mikir yang 100 kali lipat tapi nggak keluar-keluar. Harusnya kalau dengar gini yang kebayang, oh bukan itunya. Bagaimana nih bisa ngeluarin dari saku? Kita kan baru ngeluarin sesudah yakin isinya berapa. Ah ya mas 1000 bari perem ya udah mah. Nah hadirin yang baik, jadi udahlah, jangan terlalu banyak ngobrolin masalah rezeki ya. Bagaimana kita jadi orang yang dekat dengan Allah karena kerja, karena bisnis jadi dekat dengan Allah. Udah jangan terlalu sibuk, saya harus kaya, itu kekanak-kanakan ya. Itu cuman 3 tuh, 1 orang yang belum pernah kaya, 2 orang yang baru nyobain punya uang, atau yang ketiga orang yang hidupnya diperbudak uang. Pasti ngomongnya uang terus tuh. Kalau bagi kita berkahnya yang paling penting. Mau ngapain lah kaya-kaya juga ya, kalau nggak berkah, benar? Seperti koruptor itu nggak ada bahagianya tuh, mau ngapain? Apalagi koruptor tua itu kan bodoh sekali. Udah tua kan udah nggak bisa segala dimakan, dan uangnya disembunyikan di Swiss, di Singapura, sedang dia ke luar negeri juga nggak bisa karena masuk angin. Lihat enggak, megang enggak, masya Allah, bodoh sekali ya, gelisah, takut. Sekali oleh Allah dibuka, ketahuan ini koruptor, anak malu di sekolah, orang tua terpermalukan, wah hancur. Kalau dia punya marga, marganya malu ya. Padahal dengan jujur juga pasti ketemu. Emang mau kemana rezeki kita? Terima kasih hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang lebih sibuk bersyukur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Hadirin, Allah Maha menyaksikan
Tidak ada sesaat pun kita luput dari karunia Allah, walaupun kita tidak menyadarinya, tidak mengakuinya, walaupun kita tidak berterima kasih padanya. Setiap saat Allah melimpahkan nikmat, walaupun nikmat itu kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Allah Maha Baik. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita kesadaran dan keyakinan bahwa setiap saat kita tenggelam dalam nikmat yang tiada terputus. Setiap saat. Tidak ada yang perlu diragukan janji dan jaminan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa ya Allah, wahai yang maha menatap, ya Bashir, ya Syahid, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, berkahilah pertemuan ini ya Allah. Hanya Engkau yang menakdirkan pertemuan ini ada. Rabb, ampuni selama ini kami sering meragukan-Mu, sering berburuk sangka kepadamu. Kami lebih sering melupakan-Mu daripada ingat padamu. Ampuni, kami lebih sering berharap kepada makhluk-Mu daripada kepadamu. Kami sering menghibah kepada makhluk-Mu yang tidak punya apa-apa daripada bermohon padamu. Ya Allah, ampuni, kami jarang sekali mensyukuri pemberian-Mu. Hanya mengeluh dan mengeluh yang kami lakukan. Ampuni, kami sering tidak ridho dengan apa yang Kau beri. Ampuni ya Rabb, kami sering berburuk sangka kepadamu. Karena ampuni, kami lebih sering menggunakan karunia-Mu untuk berbuat maksiat padamu. Engkau saksikan apa yang kami lakukan atas karunia-Mu. Kami menjadi sombong dengan titipan-Mu, dengki dengan pemberian-Mu kepada hamba-hamba-Mu. Kami tidak mau titipan-Mu Engkau ambil, tidak ridho. Kami sakit hati jika Engkau tahan rezeki untuk kami. Ampuni ya Allah kebusukan akhlak kami selama ini terhadap-Mu. Rabb, bukakan hati kami agar selalu sadar bahwa kami ini hanya hamba-Mu yang tidak punya apa-apa selain yang Kau titipkan sesaat. Bukakan hati kami ya Allah agar kami sadar bahwa kami ini bodoh, kecuali sepercik ilmu yang Kau beri. Kami tidak berdaya kecuali Engkau yang menguatkan. Rabb, ampuni semua kebusukan hidup yang pernah kami jalani. Hapuskan ya Allah sekelam apapun masa lalu, sehitam apapun lembaran hidup yang pernah kami lalui. Ya Rabb, bersihkan dari senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni dosa yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi yang kami lakukan. Engkau lihat semuanya. Ampuni dosa yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina arhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami, sayangi orang tua kami. Bagaimanapun keadaannya, kami mohon selamatkan dunia akhirat. Jadikan kami anak yang tahu balas budi ya Allah. Rabb, jadikan saat ini saat mustajab doa ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Tuhan semesta alam, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkau penggenggam jagat semesta yang maha baik. Kami hanyalah makhluk yang tiada arti bagimu. Namun Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Jadikan saat ini saat mustajab ya Allah. Kabulkan doa hamba-hamba-Mu ini, amin ya. Hadirin bagi yang ingin doa, doalah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Allah Maha mendengar setiap bisikan. Allah Maha dekat. Bukankah takdir bisa dirubah dengan doa ke takdir lain yang lebih baik? Siapa tahu saat ini saat Allah merubah takdir-takdir kita. Amin. Jangan ragu hadirin, Allah Maha dekat, Maha mendengar. Wahai Allah, Engkau pasti mendengarkan siapapun yang memohon. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, kuatkan iman yang masih goyah, teguhkan yang rapuh, bukakan jalan keluar yang berkah ya Fattah. Titipkan kepada kami rezeki yang hanya yang halal, yang berkah ya Razzaq. Jauhkan kami dari silau cinta duniawi ini ya Allah. Ya Allah, indahkan kami dengan kesabaran. Karuniakan nikmatnya sempurna ikhtiar di jalanmu. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillah walhamdulillahi